Baik, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kisenenu Liu, NIM 2201080012, kelas Ekonomi 1A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan pendidikan yang berada di Kota Kupang. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebersamaan agar dapat membangun diri sendiri dan bersama-sama membangun bangsa. Tujuan yang mulai ini akan tercapai jika orang tua, pihak sekolah, guru, pemerintah, dan masyarakat memiliki pemahaman yang benar tentang hakikat-hakikat belajar, hakikat orang yang mengajar, dan hakikat orang yang mengajar. Bukan hanya yang demokratis agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kecamatan Sulamu, melakukan praktik yang keliru lewat metode dan sistem pendidikan yang menonjolkan pendidikan instruksional dan ideologi. Guru menjadi sangat otoriter, syarat komando, dan instruktif. Hal ini terlihat jelas dalam proses pembelajaran sehari-hari. Guru memerintah dan siswa menuruti pemerintah guru tanpa mempertanyakan alasan mereka melakukan perintah tersebut. Jika ada siswa yang melakukan hal tertentu dengan cara yang berbeda, maka guru menganggap anak tersebut adalah anak nakal. Sementara itu, pemberian juara kelas atau ranking tidak tertulis. Pemberian tes status siswa pintar dan siswa bodoh. Di sekolah pembangunan metode kecemaran satu arah. Pemberian hukuman fisik. Penggunaan fakta kasar dan penerapan aturan-aturan lainnya yang terjadi ada kaitannya dengan belajar merupakan praktik yang dilakukan anak ke depan. Kondisi untuk menyediakan sumber belajar yang efektif. Siswa diberikan soal-soal dalam jumlah yang sangat banyak. Sumber belajar disertakan ancaman harus mengajarkan dalam bentuk yang diinginkan guru. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa siswa sekolah dasar dan beberapa sekolah yang berada di Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kota Kupang, saya memperoleh informasi bahwa selama ini para guru hanya memberikan tugas dalam bentuk soal di mana siswa menuliskan jawaban ini buku tulis. Siswa tidak pernah memberikan kebebasan oleh guru untuk menjawab dalam bentuk yang berbeda. Misalnya, tugas tersebut dikumpul dalam bentuk video, poster, slide presentasi, lagu, atau dalam bentuk lainnya. Mereka hanya meminta untuk menuliskan jawaban di dalam buku tulis. Jawaban itu dicari dari buku atau buku cetak atau internet. Beberapa siswa mengaku bahwa mereka merasa bosan karena harus memiliki kembali atau mengalih materi yang sangat banyak dari buku cetak ke dalam buku tulis. Tugas mencatat kembali materi ke dalam buku tulis adalah tugas yang sering diberikan oleh guru di masa pandemi ini berdasarkan fakta mengenai cara menyampaikan materi yang hanya menggunakan metode ceramah satu arah tanpa adanya diskusi serta mengumpulkan tugas yang hanya dalam bentuk teks, menunjukkan bahwa guru dan pihak sekolah memiliki pandangan yang keliru tentang hakikat belajar. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan.
sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tugas guru adalah membantu peserta didik agar belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya, membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Pembelajaran di sekolah harus mempertimbangkan karakteristik siswa yang beragam agar siswa dapat terlibat secara efektif dalam proses belajar. Beberapa guru menjelaskan bahwa tugas yang dikumpulkan dalam bentuk yang sama akan lebih jelas dan adil, dan pemberian nilai daripada jika kumpul dalam bentuk yang bermacam-macam. Mereka menyebutkan keuntungan kepribadian tugas yang bersifat paperpaset dalam guru tidak kesusahan dalam proses penilaian serta siswa tidak mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas. Mereka juga mempertimbangkan karakteristik yang beragam yang perlu difasilitas secara pembelajarannya yang melainkan hanya berorientasi pada pembentukan perilaku keseragaman dengan harapan akan lebih teratur, terarah, efektif, dan efisien. Baik, terima kasih atas presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.